Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bu Santi. Oh ya. Apa kabar, Bu? Alhamdulillah baik, Pak. Mengganggu waktu nggak apa-apa ya? Nggak apa-apa, silakan, Pak. Halo pemirsa Kisi-Kisi, sekarang saya sudah berada di kawasan Pamulang, Tangerang Selatan, tepatnya di perumahan Pondok Cabe Indah. Dan sekarang saya sudah berada di tempat Meraki Cipta Rasa bersama Ibu Santi ya, Bu ya. Sebelum kita jauh melihat produk-produk dan yang ada di Meraki ini, informasi yang saya dapat, Meraki Cipta Rasa ini di belakangnya itu berkolaborasi beberapa orang, bukan hanya Ibu Santi, Bu ya. Betul. Nah ini bagaimana, Bu, sejarahnya dan sejak tahun berapa, bisa diceritakan ke pemirsa, Bu? Ya, jadi awalnya usaha ini didirikan oleh sepasang suami istri, Bapak Redi Ruslan dan Ibu Meliana. Kurang lebih sekitar tahun 2005 dari Bandung mereka awalnya, lalu hijrah ke sini sekitar 2007. Puncaknya itu tahun 2009 beliau tuh bisa memproduksi kurang lebih 17.000 keping cireng setiap hari. Jadi malam mereka produksi, pagi distributor sudah mengambil gitu ya. Sayangnya pada saat mulai memasuki pandemi dan sekolah tutup, mereka betul-betul mengalami penurunan nih, Pak, karena nggak punya mau disalurkan kemana nih distribusinya gitu produk-produknya. Akhirnya sekitar tahun 2020 baru saya join dalam perusahaan ini gitu. Gitu. Jadi kalau tadinya Teh Meli dan Kang Redi itu hanya fokus ke produksi, begitu saya terlibat di sini, saya mulai memikirkan untuk membuat legalitasnya, mengurus halal, sertifikasinya ya halal, PIRT. Alhamdulillah sekarang kita juga sudah GMP nih, Pak. GMP itu Good Manufacturing Practices atau yang disebut juga CPPOB, cara produksi pangan olahan yang baik. Dan itu alhamdulillah difasilitasi oleh Indak. Dan halal kita juga difasilitasi oleh Dinkop, Pak. Jadi kami sangat terbantukan oleh pemerintah ya dalam hal ini. Jadi luar biasa deh kita bisa mengalami itu semua gitu. Alhamdulillah ya. Mau lihat-lihat, Pak? Mari boleh. kita masuk Pemirsa dulu. juga penasaran, katanya mau lihat produk apa aja sih yang ada di Meraki Cipta Rasa. Ayo pemirsa, daripada penasaran langsung kita masuk, Bu ya. Yuk, mari Yuk. Pak. Nah ini Pak, produk-produk Meraki Cipta Rasa gitu. Nah, sebelumnya nih saya mau jelaskan dulu nih kenapa namanya demikian gitu. Betul. Jadi Meraki itu diambil dari bahasa Yunani yang artinya melibatkan seluruh jiwa gitu. Jadi menciptakan produk-produk ini dengan sepenuh hati, menciptakan rasa yang spesial untuk kita semua. Nah, ini ada di samping saya ada Ibu Meli. Ibu Meli ini jagoannya produksi nih. Dia yang menjaga produk-produk kita kualitasnya terjamin gitu. Boleh Teh ceritakan, Teh? Ya, kita ada dari Wis itu ada sosis. Sosis kita ada 4 varian ya, ada basil, ada cheese, ada black pepper, sama original. Iya. Basil itu apa? Ini apa pembedanya apa dari sisi rasa? Iya, kalau basil itu rasa rempah-rempah herbs dari Yunani, dari Italia gitu. Iya. Kalau black pepper itu lada hitam. Coba deh, penasaran saya. Lumayan besar juga ya ukurannya ya. Iya, kita premium Pak soalnya Pak. Nih, sosis premium kita. Tuh, lumayan besar ya. Nah kemudian ada apa lagi, Teh Meli? Ini ada black pepper. Black pepper itu dari lada hitam. Jadi ini lebih berasa lada hitamnya. Ini ada original. Kalau original nggak ada rasa apa-apanya. Ini aja. Kalau yang keju ada kejunya. Lumer gitu kalau pas digoreng. Waduh, ya yang ini ya, yang suka lumer-lumer itu kayak mozzarella gitu. Potongan dadu. Jadi banyak. Potongan dadu. Oke. Nanti lumer kalau pas di pasar. Kemudian ini ada siomay ayam. Kita toppingnya ada beef, ada wortel, ada keju juga. Ada cumi sama udang. Satu kemasan mix ya? Iya, udah di mix. Nah kemudian ada cilok juga ya? Ini masih dari Wis juga, ya abon ayam, ada yang original, ada yang pedas. Yang ini nugget. Nuggetnya kita ada 3 rasa, ada yang ori, keju, sama yang spicy. Yang paling digemari sih kita yang keju. Tetap varian keju ya. Iya. Kalau kita juga ada dari Pondok Cabe.
Pondok Cabe kita ada cireng rujak. Cireng rujak kalau digoreng itu enak krenyes-krenyes. Luarnya crispy. Luarnya crispy ya. Oke. Ada cilok bumbu kacang juga. Oke. Ini ada isinya nih cilok Ya, bumbu ini ada kacang. isinya sandung lamur. Oh, oke. Ya. Kemudian ini apa? Ini cilor. Cilor. Kipas. Jadi bentuknya seperti kipas. Oke. Kita udah dikasih sausnya juga. Nah, kenapa namanya cilor? Karena sebelum dimasak tuh dikocokin telur dulu gitu. Oke. Nah, kemudian ini ada juga Ini dulu, sambal. ini dulu Apa? nih. Oh, ini dulu ya benar. Masih percirangan ini Pak. Ya. Percirangan, dunia percirangan Ada dulu ya. cireng mercon. Cireng mercon itu rasa ayam, tapi dia lebih pedas Oh. dari ayam biasa. Ini Kalau ini cireng crispy ada 5 rasa ya. Ada bakso, ada ayam, ada kornet, keju, sama pizza. terus sama ini. Sama ini. Iya. Ini ada bakso aci kita udah ada jeruk sambelnya, ada sambelnya juga, ada bumbu instannya juga. Oke. Yang terakhir kita ada sambal ya, ada sambal merah jambal, ada sambal pucung, sambal hitam pucung, sama sambal hijau ikan jamrong. Ikan jamrong. Oke. Ini menarik ya, banyak pemirsa ya jenis-jenisnya di sini. Ada juga 20 Pak. ada 20 totalnya. 20, ya. Dan di sini juga saya lihat sebenarnya ada apa ya? Disebutnya 2 klasifikasi ya, ada based on ini frozen dan ini kan bukan frozen ya. Iya. Ya, jadi sebenarnya ada 2 juga Pak turunannya di Meraki Cipta Rasa itu. Ada 2 brand. Huis ini yang olahan ayam. Oke. Pondok Cabe ini yang makanan tradisional ya, ada yang olahan tepung kebanyakan, yang aci-aci itu, dan sambal gitu. Oke. Nah, secara jenis produknya itu ada yang frozen dan ada yang kering memang. Ada yang kering gitu ya. Oke, tadi kan juga mungkin ada yang pondok cabe sih, pondok cabe. Nah, bagusnya dijelaskan ya. Kebetulan kan emang tempatnya di Pondok Cabe Pondok cabe ya. gitu. Oke, dari sekian banyak produk tentunya kan kita juga mau tahu nih di balik ya, dapurnya gimana kan, seperti apa. Kita ajak pemirsa untuk melihat dapur dari Pak. Meraki Ya, Cipta Rasa ya. Kita lihat produksinya ya Pak ya. Oke, ya pemirsa ya. Pak mau lihat produksinya, tapi Boleh, sebelumnya ya. kita udah ada prosedurnya nih Pak, karena kita udah GMP, jadi kita mesti mentaati sesuai standar operasional prosedurnya. Oke. Jadi mohon ganti alas kakinya dulu. Oh, harus dilepas ternyata Iya, pemirsa. ya ini Pak, mesti diganti nih, sepatunya diganti sendal khusus dalam ruangan dulu Pak. Oke, oke. Boleh? Ayo, Masuk? mari, Pak. Boleh. Nah ini Pak gudang kita, jadi nanti kalau ada bahan baku masuk, kita catat, kita cek dulu kelengkapannya apakah sesuai dengan yang kita order, secara bentuk, kualitasnya gitu ya. Lalu ini daerah gudang kering, jadi gudang tumpukan-tumpukan ini tidak boleh menempel dinding dan tidak boleh menempel lantai. Oh, pantas dikasih ini. Iya, harus ada jarak, harus ada jarak. Nah, sementara di sini ini gudang untuk bahan baku yang basah. Dipisahkan antara ini bahan baku yang mentah dan ini yang setengah jadi. Setengah jadi itu untuk semacam isian cireng gitu ya. Kita sudah buat masak banyak dengan produksi banyak. Nah, kita kemas kecil-kecil untuk sekali pemakaian gitu. Jadi nggak berulang ya, untuk menghindari kontaminasi juga gitu. Ini jadi terpisah Pak antara yang mentah dengan yang matang. Sampai gitu. bahan baku pun dipisah Bu ya. Harus supaya tidak ada kontaminasi silang gitu. Kita mesti jaga sedemikiannya. Nah, kalau ini ayam mentah semua. Ayam mentah ini pemirsa Ya. ya. Dan ini ayam ini betul-betul disembelih sendiri sama Kang Redi yang sudah memiliki sertifikasi Juleha. Gitu, juru sembelih halal. Gitu. Jadi kita menjamin itu disembelih secara sesuai syariat Islam. Sesuai syariat Bu Ya. ya. Oke, oke.
sudah ada orang yang ahli di bidangnya Bu ya. Iya, betul Pak. Sekarang kita mau diajak kemana lagi? Oh, ini kita masuk ke ruang produksi Pak. Oh, ruang Mari Pak. Nah, ini Pak, ruang produksi kita. Kebetulan kita hari ini lagi ada anak-anak magang nih, anak-anak PKL dari SMK 63 dan SMK Widuri. Nah, itu yang lagi di mesin sosis itu Kang Redi, suaminya Teh Meli. Nah, untuk proses produksi biar Teh Meli nih yang menjelaskannya ya Pak ya. Oke. Silakan Teh. Kita sekarang ada di ruang produksi. Kita sekarang di produksi sosis. Di sana ada mesin cetak sosis. Mesinnya ya. Iya, mesinnya. Jadi sebelumnya kita kan mengaduk dulu, ini mesin pengaduk. Proses-prosesnya oke. Ya. Tadi kegiling dulu, awalnya kita giling dulu daging, diaduk, baru dicetak. Oke. Kita memakai casing yang edible ya, jadi bisa langsung bisa dimakan. Halal juga ini, Insya Allah aman Bu ya. aman insya Allah. Oke. Nah kemudian ini oh iya benar-benar ikat gini prosesnya masuk ke sini. Oh ini pengukurannya jadi biar seragam. Iya biar sama. Oke. Nah kemudian apalagi Bu yang bisa Ibu informasikan atau jelaskan ke kita? Nah ini ngomongin apa nih? Untuk apa biasa? Kalau ini mesin cireng. Oh pembuatan untuk beda produk ya. Oke. Kemudian Nah, produksinya? Ya, sudah kita diikat di sini, nanti ditimbang dulu, baru dicuci. Oh kemudian setelah itu baru dicuci. Iya. Sampai tempat cucinya pun ada berbeda dengan sini ya. Ya, kita kan harus beda-beda ruangannya. Untuk tahap selanjutnya, ini ruang pengembangan. Biar nanti suami saya menjelaskan Pak Redi. Oke. Gimana Pak? Ini teknik pengopenannya itu biasa dilakukan berapa lama, kemudian berapa derajat untuk menghasilkan sosisnya itu Pak? Ya, ini udah dari pengikatan, terus cuci, sudah cuci langsung masuk ke sini, ke langsung open. Openan. Di open ini dengan suhu 70 derajat. 70 derajat selama 1 jam. Dan yang pertama itu menggunakan sistemnya itu di oven ya, di panas doang, panas api gitu ya, untuk melekatkan kolagen kulit sosisnya itu ke dagingnya itu biar tidak lepas. Oke. Berarti ada lebih dari 1 tahap ya? Iya, 2 tahap. Jadi 1 tahap itu keduanya dikukus untuk mematangkan isi. Oh. Oke. Prosesnya sama 1 jam, jadi 2 jam. Oke. Itu untuk proses pertama sampai ke proses kedua itu bisa langsung atau nunggu jeda berapa lama dulu? Bisa langsung. Jadi kalau kayak kan sistemnya itu saya pakai pertama kompornya naik ke atas, langsung pakai api. Terus yang keduanya itu kukus. Jadi kompornya di bawah, di atasnya air. Panci air, jadi biar mengukus. Ngukus gitu ya? Iya. Oke. Nah ini mungkin udah siap ya? Ini udah siap. Nih suhunya juga udah agak turun. Kita buka aja. Boleh Pak, dibuka. Kita mau tahu juga kan? Nah ini udah matang. Kita harus cuci dulu bekas apa ya? Bekas adonan yang biar bersih. Ini untuk kapasitas rata-rata berapa banyak Pak ini Pak? biasanya 100 untuk ini 500 batang ya. Oh, lumayan banyak Bu ya. Sekali ini 500 batang. Jadi benar-benar ini ya menjaga kebersihannya juga benar harus diperhatikan di setiap prosesnya. Oke. Kan untuk tekniknya ini kan apa kayak dikukus pakai air gini ya? Ya, jadi pakai air kan awalnya itu nggak ada airnya, kompor biasa aja. Biasa. Nah, sudah habis 1 jam, baru diganti Oke. air. Oke, maksud saya mungkin lebih ke arah apakah untuk proses ini harus dengan sistem pengukusan atau gimana, ada apa tahap lagi nih? Atau mungkin ada cara lain selain pengukusan?
sehingga memilih untuk Kalau saya lihat di ini sih yang lain itu ada juga yang tekniknya asap. Teknik pengasapan aja. Oke. Nah, ini mau di apa nih Pak? Ini untuk pengeringan dulu ya, biar airnya turun dulu. Oh, pengeringan begini. Iya. Soalnya kalau masih basah terus dipak itu, nantinya cepat basi. Oh, berpengaruh ke sana ya? ya? Pengaruh ke sana. Pengeringan ya 10, 15. Oke. Ini hanya begini aja pengeringan tanpa alat bantuan apapun? Kipas angin. Oh, pakai kipas ya? Nah, sebenarnya saya penasaran sih, ini kan ada pengikatan ya, di ujung, antara di ujung ya. Ini maksudnya kenapa nggak mau ngikat langsung gitu? Kalau pakai tali kan mungkin akan menambah kos kan untuk membeli talinya, apa ada pertimbangan lain Bu? Atau Bapak? Kalau langsung itu ada juga proses yang diputar-putar ya, jadi tidak pakai tali. Tapi ukuran tidak akan sama, susahnya itu di sana. Kecuali kalau kita mungkin kalau jualnya tidak ada gram, nah itu per biji kali ya. Oh, oke. Berarti pengaruh ke ukuran ya, biar standar ya? Biar standar semua gitu. Terus lagian dipaknya kalau panjang pendek, kayaknya kurang. Jadi dilihat mata juga kurang seragam ya. Oke. Ini ditunggu dulu ya berarti ya? Iya. Udah ditunggu, kita langsung masuk ke sana, ke ruang pack. Ke packagingnya? Ya. Oke. Oke, Ibu Santi dan Teh Meli, kita juga makasih nih tadi diajak ke dapurnya kan, ruang produksi ternyata memang sudah memiliki SOP tersendiri, struktur tempatnya. Tapi kita juga mau tahu nih apa sejauh ini yang mungkin bagaimana sih strategi marketing yang sudah dijalankan untuk mencari Cipta Rasa ini? Untuk marketingnya kita pemasarannya sudah ada online dan offline. Oke. Ya. Online itu sudah hampir di semua marketplace kita ada, di Blibli, Ladara, Bukalapak, Shopee, Plaza Banten bahkan ya. Apa lagi yang belum disebut? Hampir di Hampir semuanya, ya, hampir semuanya ada kita. Oke. Di WhatsApp langsung juga kita bisa di nomor berapa Bu? di 0877 7337 9369 gitu. Atau bisa juga DM kita di Instagram, ya, di Meraki Cipta Rasa. Meraki Cipta Rasa ya. Oke. Nah untuk jangkauan harga sendiri ini gimana Bu? Kalau untuk konsumen kita sosis itu 35.000 ya? Ya. Sosis 35.000, rujak cireng 12.000, siomay ayam 18.000, nugget 35.000. Ini tuh cireng mercon 13.000, sama cireng crispy 15.000. Oke. Cilok bumbu kacang 18.000. Abon 35.000. Abon 35.000. Ini tuh bakso aci ya? Bakso aci 13.000, sama ini sambal 25.000. 25.000. Cilor 10.000. Oke. Jadi kisarannya dari 10.000 sampai 35.000. Ada reseller. Nah, kita memang open reseller, Pak, untuk ini juga. Nah, ini niatnya saya mau tanyakan itu. Iya, itu iya, gimana caranya? Syarat yang diberlakukan untuk menjadi reseller itu seperti apa? Caranya mudah, Pak. Untuk order pertama kita hanya 250.000 itu mix produk. Oke. Selanjutnya bebas dan dapat diskon spesial gitu untuk reseller 15%. Gitu. Oh. Terkadang ada yang misalnya kalau kita kayak apa ya, polosan lah ya, itu gimana? Oh iya, itu white label ya. Jadi ada distributor juga ada kita, itu partai besarnya lebih di atas reseller. Beda lagi dengan white label yang tadi Bapak maksud gitu. Jadi boleh
beli curah isinya doang gitu kan. Mereka memberi brand sendiri, kita juga terbuka untuk itu. Boleh ya. Ya Teh Meli udah pernah ya Teh untuk ini juga ya, untuk cireng putih ya. Atau untuk yang sosis juga kita udah pernah seperti itu gitu. Kadang kita juga ada yang pakai label dia sendiri. Nah, itu dia kan. Jadi dia belinya di sini pakai bok-bok, kalau cireng putih itu dia kemas sendiri. Pakai label sendiri. Untuk marketingnya selain langsung, kata kalau tadi langsung tuh B2C ya, ke customer langsung, kita juga ada nih channel lainnya B2B. Jadi business to business, kita juga ada kerjasama dengan beberapa rumah makan, kafe, dan hotel. Dominan ini kan frozen ya. Iya. Itu berapa lama sih kekuatannya itu? Dan kita kan mungkin kalau untuk pengiriman itu kan nggak hanya wilayah yang terdekat. Itu gimana caranya? Kalau Pengiriman sejauh ini mungkin ya? Kalau pengiriman saya deh bisa jawab nih. Oke. Kalau pengiriman itu karena ini frozen, kita mesti hati-hati milih ekspedisinya Pak. Harus ada yang punya cold storage gitu. Jadi untuk menjamin kualitasnya tetap terjaga sampai diterima oleh konsumen gitu. Ya, tahu Kalau tuh. untuk distributor itu kita kalau cireng itu langsung ambil sih, kita bikin malam, paginya udah pada diambil sendiri-sendiri. Oh, memang seperti itu ya sistemnya. Seharusnya seperti itu. Tapi kalau untuk expired date-nya masing-masing berbeda-beda Pak. Ada yang cireng berapa Teh? Berapa? Cireng 6 bulan. 6 bulan ya? 6 bulan. Sosis lebih lama ya Teh ya? Dia kalau asal jangan keluar masuk dan masuk, ya. suhunya harus dijaga di bawah 18 derajat. 18. Minus 18 derajat. Minus Celcius. 18 Iya. derajat. Oke, lumayan lama juga, rata-rata Lumayan hitungan lama. bulan ya. Iya. Oke, Bu Santi dan Teh Meli, saya penasaran juga nih, mau tahu mungkin lebih ke arah apa ya? Kunci biar usaha itu terus berlangsung ya dalam jangka waktu yang lama itu apa sih yang diterapkan atau sebagai prinsip oleh Meraki Cipta Rasa itu? Oke, kita menjaga bisnis itu tetap lestari ya dengan mempertimbangkan 3P. Profit, tapi meskipun begitu bukan berarti hanya memikirkan profit secara material di duniawi, tapi kita memikirkan return on akhirat gitu ya. Itu sebabnya kita tidak pernah mengurangi timbangan, misalnya kan kita tetap menyisihkan keuntungan untuk Jumat Barokah gitu. Jadi kita selalu seperti itu. Terus kedua, kita terbuka untuk sebanyak mungkin masyarakat terlibat gitu. Jadi kalau lagi ada proyek besar, kita panggil masyarakat sekitar gitu, atau kita seperti tadi kan terbuka untuk anak-anak magang gitu. Itu kita mengutamakan people gitu. Ketiga adalah planet gitu. Kita mencoba sedikit mungkin sampah yang kita hasilkan untuk menjaga planet ini gitu. Contohnya kita membuat workshop daur ulang minyak jelantah nanti menjadi sabun atau menjadi lilin. Ya, dan kedepannya saya udah punya program juga nih, karena kita tahu persis ya Teh ya bahwa produk kita tuh banyak menyisakan sampah gitu kan, plastik-plastik ini. Dan kita bertanggung jawab untuk itu gitu. Jadi kita nanti kedepannya mau bikin program cashback gitu. Jadi pelanggan bisa mengembalikan sampah itu ke kami dan kami olah sampah itu menjadi dicacah-cacah gitu, dipanaskan, jadi lempengan plastik yang itu berguna untuk banyak hal. Jadi kita bisa manfaatkan itu gitu. Sebisa mungkin zero waste gitu. Jadi itu Pak, 3 hal penting yang insya Allah akan menjadikan bisnis ini terus berkelanjutan. Oh, luar biasa pemirsa, sampai hal sedetail, maksudnya untuk sampah-sampah ini pun sudah dipikirkan ya, gitu. Gimana caranya biar enggak ya membuat rusak bumi dan sejenisnya ya. Mau tahu juga nih untuk mungkin lebih ke arah rencana ya atau harapan ke depan ya. Kedepannya kita pengen ini lebih besar lagi pasti distribusinya gitu. Insya Allah bisa ekspor bahkan gitu, atau kita bisa meningkatkan kuantitas dengan mengganti mesin-mesin. Tadi kan manual sekali itu Pak. Ya, jadi kita pengennya tuh mungkin ada dana hibah atau mengajukan ke investor gitu untuk upgrading ininya, mesin-mesin ya Pak gitu. Oke. Dari Teh Meli mungkin ada sudut pandang lain, ada tambahan? Kita ke depan juga ada sosis yang itu ya, mau bikin sosis yang curah. Ya, jadi yang untuk lower kelasnya gitu, yang lebih ekonomis. Karena gitu. kita masih ada permintaan hotel-hotel juga gitu. Nah intinya lah kita tetap terus
berinovasi nih Pak. Jadi cireng juga kita ada satu produk yang lagi kita kembangkan lagi nih. Oh, oke. Gitu, masih rahasia ya. Apa tuh? Masih rahasia ya? Nggak, kita bocorin sedikit deh. Jadi kalau selama ini kan basah nih, kita mau bikin yang kering gitu ya. Jadi kita benar-benar terus berinovasi mengembangkan produk-produk ini Pak. Nggak berhenti seperti itu ya. Insya Allah. Oke, Bu Santi dan Teh Meli, saya dan tim Kisi-Kisi mengucapkan terima kasih banyak sudah diluangkan waktunya untuk berkunjung ke Meraki Cipta Rasa ya, melihat tempat produksinya juga. Semoga usahanya ini semakin lancar ya, sukses, berkembang terus, dan tentunya inovasi-inovasi yang ingin dicapai itu Allah permudah semuanya. Amin. Nah demikian pemirsa Kisi-Kisi liputan saya bersama tim-tim hebat yang dikenal dengan Meraki Cipta Rasa ya. Semoga liputan ini menjadi inspirasi untuk kita semua. Akhir kata, saya Rabet mohon undur diri dari hadapan Anda. Terima kasih dan sampai jumpa.